Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Pak Eci akan membahas tentang perspektif analisis. Perspektif analisis itu merupakan tahap akhir ya dari proses valuasi saham atau dari proses fundamental analysis ya. Dan setelah kita melalui banyak rangkaian proses ya, dari mulai analisis bisnis, analisis strategi, kemudian juga analisis akuntansi ya. Nah, kita sekarang berada di mana? Nah, kita sekarang berada di sini ya, pada tahap akhir ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang analisis bisnis strategi, analisis industri, kemudian juga strateginya gimana, ini internal analysis, industri berarti eksternal. Dan kita udah melakukan analisis akuntansi 5 langkah gitu ya. Kemudian juga diulang kembali di financial analysis dengan melihat cash flow, analisis cash flow. Analisis cash flow ini ya kalau Pak Eci memfungsikannya bukan financial analysis tapi bagian dari accounting analysis ya. Seperti itu. Jadi tapi ya ini kan memang pendapat saja ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya. Nah, tapi kalau dia mau memposisikan di financial analysis juga silahkan. Ya. Dan ini memang guidelines dari Subramanya ya. Nah, setelah kita mempelajari cash flow analysis ya, dan seperti mengulang kembali accounting analysis ya, nah, terus juga profitability analysis ini merupakan financial ratio gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian risk analysis, kita melihat apakah ada resiko terkait pengelolaan saham ya, kalau kita membeli saham yang lebih besar gimana resikonya gitu. Nah, itu juga salah satu dari financial analysis ya. Cuman kalau di ini dipisahkan ya, jadi risk analysis sendiri, profitability itu sendiri gitu ya. Kalau di CFA, nah analisis cash flow itu bagian dari accounting analysis ya. Nah, yang terakhir kita belajar untuk memforecasting dan untuk memproyeksikan ya laporan keuangan dari emiten yang sedang kita analisis selama 3 sampai 10 tahun ke depan. Ya, kenapa 3? Ya karena berdasarkan penelitian dari Amerika diperoleh informasi bahwa ya mau dia 3, 15, 20 hasilnya akan mendekati kalau kita melakukan forecasting selama 3 sampai 10 tahun gitu ya. Nah, jadi memang berbeda tapi slight different lah gitu. Tidak beda banyak banget gitu ya, seperti itu. Nah, makanya di sini norma yang berlaku adalah 3 sampai 10 tahun. Nah, ini nanti kita forecasting ke depan, nah baru kita lihat hitung berapa intrinsic value-nya ya dengan menggunakan cost of capital ya, tingkat bunga diskonto ya untuk memperoleh nilai dari intrinsic value-nya. Nah, ini adalah tahap akhir dari pembelajaran terkait analisis laporan keuangan. Oke, nah di sini terkait dengan analisis prospektif, apa aja yang akan kita pelajari ya. Nah, dari sini kita akan bisa mengetahui ya bahwasanya bagaimana ya perilaku ya dari financial indicators ya. Jadi perubahannya apakah kalau misalkan nanti sales-nya naik misalkan 20% gitu ya. Nah, ini apa aja yang akan berubah terhadap akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga dari prospective analysis kita akan belajar bagaimana cara melakukan financial forecast ya. Nah, financial forecast ini tentunya kita akan memforecasting ya financial statement ya tadi selama 3 sampai 10 tahun ke depan ya, seperti itu. Nah, yang terakhir setelah kita melakukan forecasting ya, tentunya kita bisa menghitung dari laporan keuangan forecasting ini ya berapa nilai dari intrinsic value-nya. Nah, itulah tujuan akhir dari analisis laporan keuangan ya. Dan setelah itu baru kita lihat sensitivity-nya. Maksudnya kalau misalkan sales-nya kita naikkan jadi 30% gitu ya. Nah, maka dampaknya ke intrinsic value-nya berapa gitu ya, intrinsic value. Apakah naik atau malah turun. Nah, seperti itu ya. Nah, sensitivity analysis ini sebetulnya penting. Kenapa? Karena nanti kita bisa mengetahui ternyata prediksi forecasting kita meleset. Ternyata dia turun 10%, let's say seperti itu. Nah, bagaimana dampaknya terhadap intrinsic value-nya? Nah, itu gunanya kita melakukan forecasting ya, sensitivity analysis ya. Seperti itu. Jadi dan teknik sensitivity analysis ini bisa banyak ya, seperti yang kita pelajari di manajemen keuangan, bisa menggunakan skenario atau menggunakan Monte Carlo ya.
Nah, kalau Monte Carlo nanti menggunakan aplikasi yang namanya Crystal Ball, ya nanti kita melakukan skenario-nya lebih banyak ya. Kalau skenario kan kita mungkin hanya terbatas, mungkin 10 kali itu udah paling mentok gitu ya. Nah, nanti selama ada 10 skenario, bagaimana dampaknya terhadap intrinsic value. Nah, seperti itu. Nah, kalau Monte Carlo ini bisa sampai puluhan ribu, ratusan ribu juga bisa, sejuta juga bisa gitu ya. Nah, makanya kalau Monte Carlo itu merupakan sensitivity analysis yang lebih komprehensif ya. Skenario-nya bisa lebih dari, ya bisa banyak gitu ya. Bisa 100, 200 ya. Hanya dengan sekali klik saja. Bagaimana kalau kita manual kan capek. Nah, makanya kita menggunakan aplikasi yang namanya Monte Carlo, aplikasi Crystal Ball untuk melakukan Monte Carlo analysis ya. Nah, itu semua yang akan kita peroleh dari prospective analysis ya. Nah, terus kemudian bahwa di dalam prospective analysis ya, bahwa semua informasi yang nanti akan kita forecasting dan kita lakukan valuasi ya, menilai intrinsic value-nya, sebetulnya itu merupakan informasi yang bersifatnya historical ya. Seperti tadi ya, jadi laporan keuangan selama 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, berarti kan tahun posisi sekarang let's say 2022, 2021, 2020 gitu ya. Nah, jadi mundur ke belakang gitu. Let's say posisi kita sekarang di 2023 misalkan ya. Nah, berarti mundur ke belakang gitu ya. Kalau itu yang namanya historical. Bisa 3 tahun ke belakang mungkin dari 2019, 20 sama 21 gitu ya, sama 22. Nah, nanti kalau yang namanya prospektif ya, ke depan, forward looking. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan memproyeksikan sama 3 tahun ke depan juga misalkan ya, 2024, 25 sama 26. Nah, seperti itu. Jadi gunanya analisis laporan keuangan itu adalah kita bisa melakukan analisis terhadap past historical data gitu ya, yang kita gunakan sebagai bahan untuk memproyeksi ke depan gitu ya, 3 sampai 10 tahun ke depan. Nah, seperti itu. Nah, di sini perspektif itu lebih concern terhadap planning and future performance, ya, terhadap bisnis strategi ya, kedepannya gimana. Kemudian juga dampaknya terhadap financial performance-nya perusahaan seperti apa atas strategi yang dipilih oleh perusahaan. Nah, seperti jadi dari mulai analisis bisnis, akuntansi, industri gitu ya, itu semuanya adalah sama financial analisis cash flow juga sama, itu adalah historical data ya, menggunakan data historis ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau prospektif menggunakan data historis tersebut untuk memproyeksikan bagaimana kinerja perusahaan ke depannya. That's why ada 2 tahap ya. Yang pertama forecasting, yang kedua adalah valuasi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian semua forecasting gitu ya, itu dimulai dengan apa yang kita ketahui dari bisnis, gitu, dari aktivitas bisnis perusahaan. Artinya adalah bahwa memang data yang selama ini kita analisis ya, baik itu di analisis industri, strategi, akuntansi maupun finansial, ini kan semuanya historical data ya, historical data atau data yang lampau. Nah, kita nggak akan bisa memprediksi ke depan kalau kita nggak tahu dalaman perusahaan itu seperti apa gitu ya. Ya kalau kita langsung main jebret, kemungkinan sales growth-nya akan naik 100% gitu. Itu belum tentu juga gitu ya. Itu belum tentu juga. Kenapa? Karena memang kita tidak yang dari mana angka tersebut berasal gitu ya. Bagaimana reasoning-nya? Ya, misalkan kita menaikkan 50% ya. Dari mana reasoning-nya? Nah, seperti itu. Mampu nggak perusahaan memang bisa menaikkan growth sales-nya sebesar 50% untuk 3 tahun ke depan, let's say. Nah, ini semua nggak akan mampu terjawab. Kenapa? Karena kita cuma nembak gitu ya. Tapi hal ini akan mampu dijawab kalau didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Nah, tugasnya kita sebagai analis menghadirkan bukti tersebut via apa? Via analisis industri, akuntansi, sama finansial. Ya, sehingga berdasar angka yang kita tetapkan untuk forecasting itu memiliki dasar bahwa oke, itu make sense gitu. Kenapa bisa make sense? Ini loh hasil analisisnya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu idenya. Jadi
kalau kita menggunakan analisis statistik sebenarnya bisa ya, cuman memang kelemahannya adalah itu hanyalah data saja gitu ya. Data tidak mampu berbicara gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi ya untuk membahasakan agar data tersebut, menafsirkan data tersebut, ya tentunya kita perlu menganalisis data-data historis ya, data-data kualitatif ya, seperti itu. Nah, di sini kita sudah melakukan tahap pertama ya, industri and strategy analysis ya, kita bisa tahu apa strategi perusahaan di masa yang akan datang ya. Kita nggak akan bisa melakukan forecasting kalau kita nggak ngerti ya bagaimana strategi sales perusahaan gitu ya ke depannya, penjualannya apa, upaya-upaya yang sekarang sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan sales growth. Nah, ini baru bisa diketahui kalau kita membongkar laporan tahunan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dan yakin dia bisa growth sekian gitu ya. Memang perusahaan yang lain apakah nanti akan membelikan barrier gitu. Nah, seperti itu. Karena dia mungkin perusahaan kecil, ada bosnya di atasnya. Nah, bosnya nggak mau terganggu market share-nya ya. Nah, akhirnya dikasih barrier. Apakah demikian? Nah, makanya kita harus lihat dulu bagaimana competitive advantage-nya ya. Bagaimana keunggulan kompetitif perusahaan gitu ya. Oh, oke, ada barrier, tapi karena memang barang dia khusus, produk dia memang dicari orang, maka barrier tersebut mampu di breakdown. Nah, itulah gunanya kita menganalisis Porter ya, menganalisis external force maupun internal forces gitu ya. Dan kita juga bisa tahu sampai kapan usaha perusahaan competitive advantage tersebut bisa bertahan. Itu juga bisa tahu gitu ya, bahwa contohnya Bukalapak gitu ya. Nah, Bukalapak ini pada dasarnya dia sekarang berada dalam posisi 3 untuk marketplace ya. Nah, apa yang upaya-upaya strategi yang dilakukan oleh manajemen untuk mempertahankan bahkan meningkatkan ya pangsa pasarnya di bidang marketplace ya. Dia udah kalah oleh Shopee sama udah kalah dengan Tokopedia. Nah, gimana upaya-upayanya apa aja yang dilakukan gitu ya. Nah, kalau enggak ya dia bakal semakin tenggelam gitu. Nah, udah deh tamat deh nanti Bukalapaknya. Nah, makanya kita bisa mengetahui itu dengan membongkar laporan ketahunan atau prospektusnya Bukalapak ya. Dan kita juga bisa tahu dari strategi tersebut kita bisa mengukur, oh oke, berarti kalau tidak ada upaya ya kemungkinan dia akan kolaps gitu ya. Ya, iya dong tidak ada upaya, tapi kalau ada upaya untuk mempertahankan diri bahkan meningkatkan, nah ini kita bisa semakin yakin bahwa 3 tahun lagi ketika kita forecasting ya masih berlaku forecasting kita gitu bahwa Bukalapak masih menjalankan bisnisnya. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita sudah melakukan accounting analysis ya untuk melihat apakah overstate atau understate dari akun-akun yang ada di dalam neraca dan bagaimana dampaknya terhadap forecasting kita ke depannya, terutama terhadap growth dari perusahaan, sales growth terutama ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ingat, sering kali Pak, apa bedanya Pak kita dengan audit? Oh, tentu beda. Kita tidak sedalam audit ya. Nah, kita hanya menganalisis data sekunder, data yang ada tersedia secara publik ya. Tidak sampai ke dokumen informasi yang disimpan di lacinya perusahaan. Enggak ya. Yang namanya analis itu hanya melihat dari luar, dari dokumen yang tersedia secara publik gitu ya. Nah, jadi itu penting. Kenapa? Artinya harga itu nanti sudah mencerminkan semua informasi publik. Ya, harga yang ada di pasar itu sudah mencerminkan informasi publik. Nah, dengan adanya prospektif membuktikan bahwa memang harga itu sudah mencerminkan semua informasi publik. Nah, itu ya. Nah, bedanya kalau audit yang publik dijadikan bahan untuk analisis. Nah, dia juga menggali data dari lapangan, gitu ya. Artinya kalau audit sampai ke dalam, kalau kita analis cuma kulitnya aja, gitu ya. Tapi dari kulit-kulitnya itu kita bisa memforecasting ke depan. Nah, seperti itu. Sedangkan audit untuk meyakinkan bahwa semua akun yang ada di dalam neraca tersaji dengan wajar. Nah, kalau kita melakukan sebagai analis melakukan undo accounting distortions, tapi laporan keuangan sudah WTP, terus gimana Pak? Gitu ya. Nah, itu reasoningnya dilihat kembali. Kenapa analis melakukan undo accounting distortions? Ya, bisa jadi gitu. Dan alasan yang sering digunakan adalah agar bisa membandingkan apple to apple antara perusahaan yang kita analisis dengan peers-nya. Nah, itu sebetulnya yang menjadi alasan utama. Bukan berarti
kita lebih sok tahu daripada auditor gitu ya. Bukan, tapi kita sebatas untuk bisa membandingkan perusahaan itu dengan peers-nya ya, sehingga bisa tahu kalau semuanya sama gitu ya. Kira-kira gimana ini dampaknya terhadap valuasi dari perusahaan tersebut gitu ya. Nah, jadi semata-mata hanya untuk itu ya. Nah, tapi memang tergantung kepada analisnya. Kalau analis CFA biasanya kalau udah WTP nggak diganggu gugat gitu ya seperti itu. Nah, kemudian kalau financial analysis ya tentunya menggunakan input dari accounting analysis ini untuk melihat dampaknya terhadap rasio keuangan ya. Apakah profitability-nya bisa bertahan gitu ya, trennya gimana gitu ya, dan sebagainya ya. Seperti jadi kalau kita nanti melakukan forecasting ke depan, kita bisa melihat juga forecasted financial ratios-nya. Nah, itu dampaknya nanti ya, seperti itu. Oke, itu mungkin terkait dengan pendahuluan dari prospective analysis yang mana kita belajar pertama kali yaitu untuk melakukan forecasting dulu terhadap financial statement ya. Nah, baru nanti setelah forecasting kita akan lanjutkan dengan bagaimana melakukan valuasi dari saham perusahaan ya. Dan forecasting ini ada tadi ya menggunakan hasil analisis dari analisis bisnis, analisis akuntansi, dan analisis finansial untuk memproyeksikan laporan keuangan perusahaan. Jadi setiap akun yang ada dalam neraca kita forecastingkan ke depannya ya. Dan kita ada 11 langkah melakukan forecasting ya, ini menggunakan template-nya Penman ya. Oke, kalau template-nya CFA itu kita menggunakan punyanya Tiltman. Oke, kita akan bahas teknik forecasting 11 langkah Penman pada video selanjutnya. Terima kasih.